Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kamu berjuang, hidup justru terasa makin berat? Kamu sudah memberi yang terbaik, tapi dunia tetap tak berpihak. Kamu udah sabar, tapi orang lain tetap nggak menghargai. Kamu sudah mencoba untuk memahami, tapi malah disalahpahami. Dan di tengah semua itu ada satu perasaan yang pelan-pelan tumbuh tanpa kamu sadari. Ego. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu terluka. Karena kamu merasa sudah cukup menderita, sudah cukup berjuang, dan kamu berpikir, kenapa aku harus terus ngalah? Tapi tahu nggak? Kadang hidup justru menuntun kita bukan untuk menambah, tapi untuk menurunkan. Dalam matematika, ada satu konsep yang bisa menjelaskan ini, namanya turunan atau diferensial. Turunan adalah cara matematika untuk mencari perubahan. Ia bukan tentang menambah sesuatu, tapi tentang menyederhanakan sesuatu yang kompleks, menurunkannya ke bentuk yang lebih jujur. Kalau integral adalah proses mengumpulkan, kalau turunan adalah proses melepaskan. Dari fungsi yang besar, dari rumit, penuh variabel, turunan membantu kita menemukan apa yang benar-benar penting. Dan hidup juga begitu, teman-teman. Semakin kita bertambah usia, semakin kita sadar, kadang yang harus kita lakukan bukan menambah kesuksesan, tapi menurunkan ego. Ego itu seperti fungsi yang naik terlalu cepat, terlihat tinggi, tapi mudah banget kita kehilangan arah. Tanpa sadar kita mengejar puncak, padahal maknanya justru hilang di perjalanan. Dalam turunan ada satu hal yang sangat menarik. Ketika kamu menurunkan fungsi yang naik terlalu cepat, hasilnya bisa kembali stabil. Turunan membuat grafik yang tadinya curam menjadi lembut, lebih bisa dikendalikan. Begitu juga kita, manusia. Ketika kita belajar menurunkan ego, hidup jadi lebih ringan. Kita mulai melihat dengan mata yang lebih tenang. Kita mulai berbicara dengan hati yang lebih jernih. Kita mulai berjalan tanpa beban, ingin terlihat lebih dari yang lain. Karena ternyata banyak beban yang kita bawa bukan berasal dari dunia luar, tapi dari dalam kepala kita sendiri. Kita terlalu ingin dianggap benar, teman-teman. Terlalu ingin dihargai, terlalu ingin diakui. Padahal, dalam turunan, nilai yang kamu pertahankan bukanlah keindahan rumus aslinya, tapi kebenaran dari arah perubahannya. Yang dilihat bukan bentuk, tapi makna. Dan itu juga yang sering dilupakan manusia. Kita sibuk mempercantik bentuk hidup kita, tanpa menyadari arah yang sebenarnya sedang kita tuju. Coba pikirkan ini. Ketika kamu berada di atas, kamu punya dua pilihan. Menjaga agar tetap stabil atau menurun dengan lembut. Banyak orang yang takut untuk turun. Padahal menurun bukanlah berarti kalah. Menurun adalah bentuk dari kebijaksanaan. Karena turunan sejati bukan sekedar hasil, teman-teman, tapi proses memahami sebuah perubahan. Kapan harus berhenti, kapan harus menahan, dan kapan harus rela melepaskan. Dalam hidup juga sama. Kadang kamu harus belajar jadi seperti turunan. Dari sesuatu yang besar dan rumit, kamu belajar jadi sederhana. Dari seseorang yang ingin dimengerti, kamu belajar memahami. Dari seorang yang ingin selalu menang, kamu belajar menerima
kekalahan dengan kepala tegak. Menurunkan ego bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu cukup kuat untuk tidak butuh pembuktian lagi. Turunan mengajarkan bahwa perubahan sejati terjadi bukan ketika kamu bertambah, tapi ketika kamu berkurang dengan sadar. Ketika kamu menurunkan sesuatu, kamu tidak kehilangan nilai. Kamu justru menemukan esensinya. Bayangkan seseorang yang dulu selalu ingin jadi pusat perhatian, dia sibuk membuktikan diri, sampai lupa menikmati sebuah hidup. Lalu suatu hari dia jatuh, dan dari situlah dia belajar. Yang penting bukan siapa yang melihatmu, tapi siapa yang tetap bersamamu ketika kita tak ada yang peduli. Itulah momen turunan dalam hidup. Momen ketika kamu belajar berhenti ingin lebih dan mulai bersyukur atas yang sudah ada. Turunan juga mengajarkan tentang titik stasioner. Titik di mana perubahan berhenti sejenak. Tidak naik, tidak turun. Di situ kita menemukan keseimbangan. Dan bukankah itu sebenarnya kita cari? Ketenangan. Tapi sayangnya kita sering salah paham, teman-teman. Kita pikir bahagia itu naik terus. Padahal hidup bukan fungsi linear. Ia punya lengkungan. Naik, turun, melambat, berhenti sejenak. Dan di setiap perubahan arah itu ada pelajaran yang harus bisa dipahami kalau kita berani menurunkan diri kita. Mungkin kamu pernah disakiti dan kamu ingin membalas. Mungkin kamu pernah ditinggalkan dan kamu ingin membuktikan bahwa kamu lebih baik. Tapi setiap kali kamu ingin menambah, kamu justru kehilangan kendali atas grafikmu sendiri. Dan disitulah turunan hidup yang harus dilakukan. Bukan untuk menghapus rasa sakitnya, tapi untuk menurunkannya ke bentuk yang lebih tenang. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memahami arah masa depan. Turunan itu seperti proses berdamai. Kamu menurunkan sesuatu yang dulu terasa penting hingga tinggal bentuk dasarnya. Kebenaran yang sederhana, teman-teman, bahwa kamu pernah berusaha, pernah terluka, dan masih tetap manusia yang sama. Ego akan terus membuatmu ingin naik, tapi kebijaksanaan akan mengajarkan kapan waktunya turun. Karena sejatinya tidak semua puncak layak didaki, dan tidak semua penurunan seperti kekalahan. Hidup yang indah bukan yang selalu naik, tapi yang tahu kapan harus menurunkan kecepatan dan kapan harus berhenti untuk melihat ke belakang. Turunan pernah berkata, teman-teman, semakin besar fungsi yang kamu jaga, semakin berat proses penyederhanaannya. Tapi setelah kamu berani menurunkannya, kamu akan menemukan sesuatu yang tak ternilai. Makna. Jadi kalau hari ini kamu merasakan kehilangan, mungkin bukan karena kamu gagal, teman-teman, tapi karena semesta sedang mengajarkanmu untuk menurunkan sesuatu. Bisa jadi ego, jadi gengsi, bisa jadi harapan yang terlalu tinggi. Karena hanya dengan menurunkan, kita bisa melihat dunia dari sudut yang lebih rendah. Dan di sanalah kerendahan hati tumbuh. Dan satu hal lagi nih, kalau kamu menurunkan fungsi berkali-kali, pada akhirnya kamu akan sampai di turunan 0. Artinya, perubahan berhenti, stabil, damai. Mungkin itulah tujuan akhir dari hidup. Bukan berada di puncak, tapi mencapai ketenangan yang konstan. Turunan bukan hanya rumus,
Ia adalah cara semesta mengajarkan kita untuk berhenti mengejar dan mulai memahami. Jadi hari ini, kalau kamu sedang merasa hidupmu melambat, jangan marah. Mungkin itu bukan kemunduran, mungkin itu proses turunan yang sedang bekerja. Kamu sedang disederhanakan, kamu sedang diarahkan, kamu sedang disiapkan untuk menjadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Ingat satu hal ini teman-teman, kadang yang membuat kita berat bukan karena dunia menekan, tapi karena ego kita sendiri yang tak mau turun. Dan ketika kamu berani menurunkannya, hidup akan terasa lebih ringan dari sebelumnya. Oke, jika matematika adalah bahasa semesta, maka setiap angka adalah pesan, setiap usaha adalah kontribusi, dan setiap langkah kecil adalah penjumlahan menuju dirimu yang lebih baik. Saya Mandala Sastra, filosof matematika. Buat teman-teman yang suka konten seperti ini, tinggalkan jejaknya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, di makna-makna kehidupan selanjutnya melalui matematika.